Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di alun-alun Wanerja, salah satu alun-alun yang ada di Kabupaten Cilacap. Rencana hari ini kita akan mengunjungi Kafe Sejati yang berada di wilayah Desa Tambak Sari. Oke, lanjut. Alhamdulillah sudah sampai ke lokasi, yaitu Kafe Sejati. Ini tempatnya, ini depannya. Kafe Sejati, Desa Tambak Sari, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Cilacap. Coba spot di atas. Posisi di atas. Sejati. Sejati. Boleh tanya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya jam 10 Kak, ordernya. Close ordernya jam 9. Jam 9 malam ya? Udah 2 tahunan, kalau tahun sekarang 3. Tahun 3 tahun sampai hari sekarang ya? Iya. Itu pemilik sendiri punya siapa sih ownernya? Haji Neng Susi. Neng Susi. Terus tepat alamatnya ini daerah mana? Daerah Tambak Sari. Tambak Sari, Desa Tambak Sari ya? Iya, di sana. Oke, dengan masuk Wanerja. Wanerja ya.
Kadu ti mana teh Pak? Kadu ti mana teh? Ti Malabar. Sabaraha eta sahulu teh? Sabaraha eta sahulu teh? Oh, rupa-rupa. Mega beli Mega. Dokter beli dong. Oh. Biarin nggak apa-apa dokter ini mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya sekarang berada di rumah Bapak Kades Tabaksari dengan Bapak Kades Eko. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya Pak Kades. Pak Kades mau sedikit tanya terkait KP Sajati nih. Jadi banyak pemirsa yang penasaran tentang KP Sajati. Itu kan salah satu aset baik desa maupun kecamatan Wanareja ya. Kalau khusus umumnya berarti Kabupaten Cilacap. Bisa sedikit diceritakan Pak sejarah dari KP Sajati itu? Iya, terima kasih. Terkait KP Sajati itu memang berada di Dusun Tablek, Desa Tabaksari yang berbatasan dengan Desa Majingklak. Itu memang awal mulanya sebelum kita Tabaksari menjadi desa wisata juga ada pihak-pihak yang sudah merencanakan dari dulu untuk bikin kafe di daerah pedesaan. Kebetulan itu juga termasuk putra daerah Kang Haji Anton, kemudian Kang Heri, Kang Dul, orang desa Tabaksari semua yang sebagian ada yang di Madiun, ada yang di Tasik. Sehingga mereka juga ingin mempunyai aset yang ada di dalam desa itu sendiri. Nah, pas kebetulan Tabaksari pada saat tahun 2020 kita di-SK-kan menjadi desa wisata, sehingga secara kebetulan sebelum kita jadi desa wisata pun KP Sajati itu sudah mulai dirintis perlahan-lahan, sehingga untuk urusan kafe, restoran, homestay itu juga menunjang dengan adanya desa wisata yang ada di Tabaksari.
seperti itu. Jadi itu memang hasil rintisan dari pihak terkait putra daerah yang juga bekerja sama bermitra dengan desa wisata yang ada di Desa Tambak Sari. Berarti untuk aset sendiri itu aset individu, bukan aset desa ini, Pak? Ya, itu memang secara lokasi, secara lahan, secara modal dan rintisannya itu berawal dari individu, dari pribadi-pribadi yang tadi bekerja sama antara beberapa orang, dan kita hanya sebatas kemitraan dengan pemerintah desa, dengan desa wisata yang ada di Tambak Sari. Tempat wisata di desa Bapak sendiri itu memang hanya KP Sajati saja, atau memang ada yang lain selain dari KP Sajati? Ya, kebetulan memang dari awal kita Tambak Sari karena basisnya pegunungan, basis alam, sehingga kita mengusung konsep ekowisata. Itu dengan untuk konservasi alam, pendidikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Kita di sini ada 2 yang berbasis alam, yaitu agrowisata Cibinuang, kemudian Puncak Lumba, kemudian kita memanfaatkan juga bangunan yang hasil BBWS, itu ada Embung Pentapura di Dusun Pakembaran, dan kita juga melestarikan untuk tempat-tempat yang dikeramatkan di Desa Tambak Sari dengan adanya wisata religi Balai Bandung. Setelah itu memang dilalah juga KP Sajati pada saat itu sudah dirintis, sudah ada, sehingga kita kolaborasi untuk makanan khas, untuk homestay, untuk kafe, untuk restoran, dan yang lainnya itu kita bekerja sama dengan KP Sajati. Untuk menarik pengunjung sendiri, Pak, ada gak kendala ibaratnya seperti jalan atau jembatan yang memang dari jalan provinsi dari bawah sampai ke lokasi wisata, kendalanya apa sih, Pak? Itu memang yang namanya desa wisata dengan tempat-tempat wisata yang mandiri itu memang sangat berbeda. Kalau yang mandiri seperti tadi Sajati itu kan jelas secara aturan, secara permodalan dan yang lainnya juga memang itu mandiri. Tapi dengan desa wisata otomatis dengan berbagai keterbatasan, meskipun ada bisa dari dana desa karena kita kemarin masih suasana COVID, sehingga dana desa pun diatur masih untuk urusan BLT, urusan ketahanan pangan, sehingga terbatas. Untuk pengembangan desa wisata kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait pun, dengan Disporapa, dengan dinas provinsi, memang terbatas. Meskipun alhamdulillah di tahun kemarin 2022 kita mendapat banpros 100 juta untuk desa wisata, tapi untuk pengembangan, untuk penarik pengunjung memang kita juga masih banyak kendala. Kendalanya memang selain dari infrastruktur itu sangat jelas. Jadi ada 3 akses malah ke Desa Tambak Sari, dari bawah melalui barat itu Daya Luhur, kemudian tengah ada melalui Madura Madusari, dan ada juga yang melalui Wanarja Majingklak. Itu memang dari akses rata-rata yang datang itu untuk ke lokasi baik ke Sajati atau lokasi-lokasi yang lain yang ada di Tambak Sari, itu sebetulnya secara mungkin suasana, secara perasaan itu memang nyaman, adem katanya. Cuma itu dia memang yang jadi keluhan para pengunjung. Aduh, ini jalannya jelek, ini gimana? Ya memang itu PR lah, PR untuk dinas-dinas terkait. Memang dari dulu juga kami sudah mohon gitu ke lewat Disporapa, lewat PUPR, lewat Bupati, mohonlah untuk akses jalannya karena ini sangat menunjang gitu untuk kenyamanan pengunjung. Barangkali Pak Kades ada sedikit unggulan untuk instansi dinas terkait atau khusus ke PJ Bupati, mudah-mudahan bisa nonton dari Pak Kades Tambak Sari untuk menunjang ekowisata yang ada di Desa Tambak Sari. Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami prinsipnya dari Desa Tambak Sari, kita memang kalau hanya sekedar minta juga dengan tidak adanya dasar kita tidak punya kekuatan. Tapi
kami mungkin punya hak untuk mengajukan, untuk mohon bantuan, karena dasar kami dari Desa Tambaksari yang pertama, dengan adanya desa wisata, kita di tahun 2021 itu ditunjuk untuk perwakilan Kabupaten Cilacap mengikuti lomba gelar pesona desa wisata di tingkat provinsi. Alhamdulillah kita menjadi masuk juara 3 nominasi inovasi produk desa wisata. Seprovinsi, provinsi, ya, itu kan bisa membawa nama baik tidak hanya desa, bahkan kabupaten itu sendiri. Nama baiknya untuk urusan lomba gelar pesona desa wisata kan masuk, Terangkat juga ya. terangkat juga. Kemudian dasar selanjutnya kita punya kekuatan juga, meskipun di Kabupaten Cilacap kita mungkin tercepat ke-15 untuk pelunasan PBB P2 tahun kemarin, tapi sekecamatan Wanarja kita yang tercepat gitu. Tercepat yang pertama lunas, itu pun tidak ada sistem dana talang, itu benar-benar mutlak dari masyarakat yang sadar untuk membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga kami pun ya punya beban moral ke masyarakat gitu. Masyarakat sudah semangat bayar pajak, sudah cepat lunas, tapi terkait infrastrukturnya ya kita seolah-olah tidak dipedulikan. Betul. Kita dari desa otomatis kan nggak enak ke masyarakat. Betul. Apa sih manfaatnya bayar pajak kok pengen cepat-cepat, pengen segera lunas? Ya selain memang kewajiban wajib pajak, otomatis kita juga berharap itu mudah-mudahan ya dengan kita menunjukkan prestasi, dengan kita membayar pajak malah bukan di akhir, malah kita di awal waktu sadar wajib pajak. Mudah-mudahan dari pihak terkait, apalagi dari Bupati, ya apa yang kita harapkan di Tambaksari itu khususnya infrastruktur jalan kabupaten yang memang itu digunakan untuk umum, itu bisa nantinya direalisasikan, dibangun gitu, sehingga kita kan enak ke masyarakat untuk urusan pajak, untuk urusan yang lainnya juga untuk bisa menunjukkan lebih maksimal lagi. Betul. Berarti kita sebagai pimpinan kepala desa atau kepala daerah di wilayah Tambaksari sendiri nggak sungkan ya Pak untuk mengganggu ke masyarakat. Iya, ada timbal balik, ada balan atau ada keseimbangan. Iya. Mudah-mudahan instansi terkait Bu PJ Bupati, Pak Paiman bisa nonton channel saya. Mungkin sekian dari saya bersama Pak Kades Tambaksari, Pak Eko. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa silaturahmi dan tunduk rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.